Agama dan negara itu merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama itu membahas mengenai moral, nilai-nilai, serta kehidupan yang ada di masyarakat itu sendiri. Dan agama juga sebagai moderator, motivator agar setiap orang yang berada dalam agama itu kan memiliki kestrukturannya. Kalau agama ini ya terutama bisa kita ketahui itu ada tokoh agama, ada pendakwah, ada ulama, dan lain sebagainya. Dan agama ini membahas mengenai dunia atau keumatan juga. Dan sedangkan negara itu membahas mengenai kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, hubungan agama dan negara ini dapat dihubungkan dengan 4 pilar. Yang pertama itu paham komunis. Kedua, paham sekularis, paham teokrasi, dan paham menurut Islam. Jadi menurut paham teokrasi itu dapat dibagi 2 bagian, yaitu yang pertama tidak dapat dipisahkan karena hubungannya signifikan. Menurut pemerintahan, paham dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, dalam artian aturan yang berlaku dalam firman-firman Tuhan gitu. Itu menurut paham teokrasi. Dalam artian apa? Yang 2 hal ini itu tidak dapat dipisahkan karena hubungannya sangat signifikan. Dan yang kedua ini dijalankan berdasarkan firman. Nah, yang kedua, paham sekularis merupakan paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Ini juga dibagi 2 hal. Yang pertama, tidak dapat dipersatukan meskipun memisahkan antar agama. Dan yang kedua, negara rezimnya membebaskan setiap negara memeluk agama apa yang mereka ingini dan apa mereka yakini oleh setiap masyarakat. Nah, yang ketiga itu paham komunis. Ya, berdasarkan dimana menurut Karl Marx bahwa paham komunis ini menyangkut manusia ditentukan oleh dirinya, bagi manusia yang belum menentukan jati dirinya. Dalam artian, agama dipandang sebagai realitas fantastis makhluk manusia, dan agama adalah keluhan makhluk tertindas, sedangkan negara adalah materi di mana seluruh kesatuan itu ada. Negara ini materi mengenai sebuah kekuasaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut yang keempat itu menurut Islam, yaitu agama adalah paripurna yang mencakup segalanya termasuk masalah negara, dan karena itu agama tidak dapat dipisahkan karena urusan negara adalah urusan agama. Baik teman-teman, kita masuk ke teori integralistik. Nah, teori integralistik yaitu agama di satu sisi dan negara di sisi lain merupakan suatu kesatuan, baik dalam lembaga organisasi terbesar maupun terkecil, itu menjadi satu kesatuan. Yang kedua, teori sekularistik, di mana teori sekularistik ditegaskan bahwa agama hanya membahas mengenai ukhuwah dengan keumatan, dan di mana agama tidak mengurusi urusan negara, dan begitu juga sebaliknya, negara juga tidak mengurusi urusan agama. Dan yang ketiga, teori simbiosis mutualisme,
dimana teori ini tidak dapat dipisahkan karena hubungannya sangat erat dan penting, dimana di agama dan negara ini memiliki hubungan penting dan saling membutuhkan dalam rangka menjaga yang namanya ketertiban. Intinya simbol dari agama ini juga dapat mencerminkan nilai-nilai baik di negara. Oke, cukup sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada tata tutur kata yang salah. Saya minta maaf kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.